Halo sahabat berbagi, kembali bertemu dengan saya Dr. Boy Abidin. Di konten YouTube saya sebelumnya, saya membahas mengenai masalah infertilitas pada pria, terutama yang berkaitan dengan disfungsi ereksi. Untuk menjawab hal tersebut, bagaimana disfungsi ereksi, apa itu disfungsi ereksi, kemudian bagaimana cara pengobatannya, apa penyebabnya, langsung akan ketemu dengan seorang ahlinya, yaitu seorang androlog, Dr. Ayang Halim. Yeay, ini dia Dr. Ayang Halim. Selamat pagi, Dok. Dr. Ayang adalah dokter spesialis andrologi yang berpraktek di klinik embrio ya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Dr. Ayang, ini banyak sekali nih sahabat-sahabat berbagi yang bertanya atau yang sebenarnya awalnya malu ya, artinya pasangan suami istri sudah menikah, kemudian belum mendapatkan keturunan. Ternyata pada saat anamnesa, pada saat ditanya-tanya ngobrol, baru ketahuan bahwa sebenarnya ada masalah dengan ereksi dari suaminya ya, jadi tidak bisa penetrasi dengan baik karena ereksinya tidak bisa efektif, kemudian belum terjadi kehamilan. Nah ini yang mungkin supaya lebih jelas nih dok, disfungsi ereksi itu definisinya apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan seorang pria untuk membangkitkan ereksinya atau mempertahankan ereksinya, itu sehingga tidak tercapai hubungan seksual, penetrasi seksual yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Jadi ini kan dokter Ayang bicara memuaskan, tapi kan itu dari sisi rekreasinya, tapi dari sisi reproduksinya ini kan kita bicara kekerasan daripada ereksinya. Nah ini seperti apa sih dok? Mungkin bisa ada peraganya dok? Kekuatan ereksi itu ada berapa macam, kemudian mana yang disebut yang bermasalah atau mana yang harus sudah diobati begitu dok? Jadi sebenarnya kalau kami di klinik itu selalu mengevaluasi pasien, dengan cara bertanya pada pasien dan pasangannya, kalau sedang ereksi maksimal itu sebenarnya kerasa seperti apa penisnya? Karena kan kita tidak mungkin memeriksa pasien dalam keadaan mereka ereksi, gitu kan? Jadi kami meminta pasangannya untuk mencoba memegang, gitu kan? Sekeras apa sih ereksi dari pasangannya? Jadi ini ada 4 tahapan atau ada 4 tingkatan? Derajat, ada 4 derajat kekerasannya. Yang pertama yang ini dia namanya derajat 1. Derajat 1 itu kekerasannya seperti sosis, jadi kayak letoy sekali gitu. Nah, kemudian yang derajat 2 dia kekerasannya itu seperti pisang tapi tanpa kulit gitu. Nah, biasanya jadi pisang sih setelah dikupas ya? Iya, betul. Jadi pisang yang matang gitu dok ya. Nah, biasanya sih kalau derajat 1 dan derajat 2 ini dia akan susah untuk penetrasi gitu. Derajat 1, derajat 2 ini yang bermasalah ya dengan penetrasi. Sulit untuk penetrasi biasanya. Kemudian derajat 3 itu kita andaikan seperti pisang tapi dengan kulitnya. Gitu. Jadi lebih keras ya. Tuh. Nah, yang ini sih masih bisa penetrasi. Gitu. Nah, yang keempat kita andaikan sebagai timun. Timun itu kan keras sekali dok. Jadi ini adalah yang kita mau sebenarnya, kekerasan maksimal penis. Gitu. Nah, ini yang biasanya lancar lah untuk hubungan seksual. Kalau misalnya ini kadang-kadang bisa turun tengah jalan. Ereksinya bisa menurun. Jadi ya pemirsa ya, ini jelas ya sahabat-sahabat berbagi bahwa memang tingkat derajat daripada kekerasan penis itu perlu dinilai dulu ya, mesti dievaluasi dulu. Jadi 1, 2, 3 atau 4. Apa sih penyebabnya gitu? Kok kemudian terjadi masalah dengan ereksi ini pada pria atau pada suaminya? Jadi biasa kalau ereksi ini ada 4 faktor nih yang mempengaruhi gitu kan. Nah, bisa dibagi yaitu antara medis dan juga non medis. Medis dan non medis. Artinya ada kelainan secara fisik begitu atau? Jadi kalau non medis itu maksud saya adalah secara psikis. Jadi dia penyebabnya sebenarnya karena psikis, pikiran, kecemasan saat akan berhubungan seksual, mungkin karena dari komplain atau keluhan dari pasangannya gitu kan, sehingga si suami atau si pria tersebut kayak jadi minder, gitu kan, jadi tidak percaya diri. Gitu. Kalau yang medisnya dok? Nah iya, jadi kalau dari masalah medis, bisa kalau dari pembuluh darah, masalah pembuluh darah adalah diabetes, hipertensi, kemudian dislipidemi atau kolesterol, dan juga kalau ada kebiasaan rokok, alkohol. Nah, itu juga mempengaruhi jadi ada masalah medis, ada masalah non medis. Nah ini sebenarnya pertanyaannya, kalau masalah medis tadi kan dokter katakan penyakit-penyakit penyertanya ya. Kalau penyakit itu membaik, apakah kemudian disfungsi ereksinya akan bisa membaik?
Nah, biasanya itu kan namanya hipertensi, kolesterol, dan diabetes itu kan merupakan penyakit yang degeneratif ya dok ya, yang berjalannya sudah lama, kita baru tahu setelahnya. Nah, otomatis kalau misalnya penyakit berjalan seperti itu, pasti kan pembuluh darah kita sudah nggak bagus dok. Itu, jadi untuk dikembalikan pasti agak sulit dan butuh waktu. Harus mengontrol penyakit penyertanya, ditambah dengan terapi dari kami. Morbid ya dok ya, obesitas yang berlebihan begitu. Ya. Mungkin efek nggak dari obat, misalnya obat hipertensi, obat diabetesnya yang menyebabkan kualitas ereksinya kemudian berkurang? Iya, jadi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan juga disfungsi ereksi ini. Salah satunya adalah obat hipertensi ada dok, yang bisa menyebabkan itu. Nah, kalau memang ada obat tersebut, ya paling kita konsulkan lagi kembali ke dokter jantungnya, penyakit dalamnya untuk ada kemungkinan nggak untuk mengganti? Berarti artinya ini bisa dikelola ya untuk penyakit-penyakit yang medis. Nah, sekarang yang untuk non medis nih dok, tadi kan dokter katakan faktor stres segala macam. Apakah faktor usia, faktor kemudian jenis pekerjaan, kemudian aktivitas fisik hari-harinya itu berpengaruh terhadap disfungsi ereksinya? Iya, jadi kalau hubungan seksual itu kan yang penting adalah itu harus fokus gitu dok ya, harus prima, staminanya maksimal, dan juga konsentrasi kita juga full gitu ya ke pasangan gitu kan ya dok ya. Nah, otomatis kalau stres itu kan pasti kan mengganggu nih. Itu mungkin masalah pekerjaan kita bawa ke rumah gitu kan, jadi tidak fokus. Kemudian ada masalah dengan istri, jadi mungkin minder gitu kan. Nah, itu juga pengaruh dok. Kalau usia? Usia pun pengaruh. Usia pun pengaruh dalam hal mungkin dia bisa kekurangan kepercayaan dirinya berkurang gitu kan. Dan kalau usia di atas usia 40-50 tahun, kemungkinan juga ditambah dengan hormon yang menurun. Dengan hormon testosteron yang menurun ya. Kalau pekerjaan dok? Kalau pekerjaan shift-shiftan gitu ya dok ya. Kalau saya perhatikan tuh pasien-pasien yang shift-shiftan, otomatis pasti mereka seperti tidak fresh, tidak fit gitu ya dok ya. Stamina juga pasti agak kacau. Gitu. Nah, kemudian satu lagi mengenai berat badan dok. Ini kan faktor faktor yang kadang-kadang juga sering orang-orang dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya kemakmuran, kemudian berat badan bertambah, ini juga akan mempengaruhi terhadap ereksinya. Iya, jadi kalau berat badan itu mungkin ngaruhnya lagi ke arah penyakit-penyakit tadi ya dok ya. Itu yang kemudian kedua bisa juga berhubungan dengan hormon. Hormon dari lemak ini dia bisa menekan hormon testosteron juga. Kalau misalnya obesitasnya sampai yang morbid ya dok ya, obesitas yang berlebihan begitu. Ya, tadi Dr. Ayang sudah menjelaskan mengenai penyebab-penyebab dari medis dan non medis. Nah, ini sebelum kita membahas mengenai bagaimana mengatasinya atau pengobatannya dok, sebenarnya disfungsi ereksi yang derajat 1, 2, 3, 4 ini tuh bisa naik turun nggak? Misalnya nih saat ini mungkin lagi tenang, lagi santai, kemudian bisa di derajat 3 atau derajat 4, tapi kemudian lagi stres, lagi banyak kerjaan, lagi capek, kemudian turun ke derajat 1, derajat 2 begitu? Bisa banget dok. Jadinya penyebab-penyebab yang tadi saya bilang itu dok, medis, non medis itu dia bisa berkombinasi, gitu. Jadi mungkin dia ada faktor dari hipertensinya atau kolesterolnya. Nah, bisa diperparah dengan psikisnya juga. Jadi misal lagi cemas, lagi stres, itu bisa makin tambah buruk. Jadi artinya ada up and down-nya ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya derajat 1 terus gitu. Artinya mungkin aja bisa naik ke derajat 2 atau ke derajat 3. Ya, ini menarik nih. Nah, ini sebenarnya ini yang sedikit mungkin perlu dipertegas dok. Kita sebelum bahas mengenai pengobatan adalah sebenarnya kan disfungsi ereksi ini berkaitankah dengan kualitas spermanya untuk membuahi? Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan disfungsi ereksi, kualitas spermanya belum tentu tidak bagus, belum tentu jelek gitu. Jadi jangan pesimis dulu ya sahabat-sahabat berbagi ya. Jadi kalau pasangan Anda atau Anda mengalami disfungsi ereksi, jangan khawatir bahwa disfungsi ereksi akan selalu terjadi masalah dengan kualitas spermanya ya, belum tentu ya. Jadi tetap masih bisa diupayakan untuk terjadi kehamilan ya, meskipun punya masalah disfungsi ereksi. Setuju ya dok ya? Artinya mungkin kalau memang susah dengan penetrasi secara alami, bisa dilakukan dengan proses inseminasi ataupun mungkin dengan proses bayi tabung. Nah, ini sekarang menarik nih mengenai pengobatan nih. Banyak sekali nih sahabat-sahabat berbagi yang bertanya, tapi biasanya ini yang pengennya pengobatan yang tanpa obat dulu deh. Saya nggak mau minum obat, saya nggak mau disuntik, saya nggak mau macam-macam. Ini apa nih upaya awal yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat berbagi? Biasanya sih kalau pada pasien-pasien yang ingin punya anak gitu kan, kemudian disertai dengan masalah ereksi, itu kalau saya tanya biasanya mereka itu ada masalah dari psikisnya. Jadi merasa terbebani gitu kan, merasa tertekan karena kok belum punya anak juga. Jadi mereka merasa harus rutin nih untuk berhubungan seksual 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan harus terjadwal gitu kan.
Nah, itu mereka biasanya menjadi momok lah buat mereka, sehingga akhirnya ereksinya sulit saat akan mau berhubungan. Sedangkan saat masturbasi, onani, ataupun pada ereksi subuh, itu mereka oke-oke aja, normal aja kayak biasanya gitu, Dok. Oke, jadi pengobatannya salah satunya dengan sebenarnya ya terapinya kita konseling gitu konseling ya, terlebih dahulu. Konseling terlebih dahulu. Jadi konseling ini dilengkapi atau didampingi juga dengan istri ya. Betul, jadi kalau konseling memang sebaiknya dengan pasangan ya di bawah bimbingan dokter yang memang kompeten seperti Dokter Ayang masalah untuk disfungsi. Jadi jangan malu-malu sahabat berbagi ya. Ceritakan saja karena ini kalau masalah ini tidak diceritakan biasanya tidak akan selesai dan kemudian akan menjadi bergulir terus begitu ya. Betul. Jadi akan bergulir terus dan malah lebih susah lagi punya anak ya. Jadi makin susah punya anak dan biasanya keharmonisan rumah tangganya pun akan terganggu. Nah ini sekarang mengenai pengobatan atau obat-obat untuk disfungsi ereksi ini yang banyak dijual nih, obat kuat lah, apa jamu-jamuan untuk membuat pria perkasa dan segala macam nih seperti ini banyak nih beredar bebas mungkin karena orang nggak tahu atau kemudian juga malu dan segala macam kemudian ngambil jalan pintas membeli obat-obat tersebut. Ini bagaimana menurut Dokter Ayang? Jadi kalau misal obat-obat di luaran itu dok, memang dia tulis, kadang-kadang tertulis ya dok ya, isinya apa gitu. Namun kita tidak tahu selain yang ditulis itu kandungan apa lagi yang ada di dalamnya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak aman obat-obat tersebut. Karena biasanya obat-obat tersebut kalau saya tanya dari pasien efeknya seperti apa, itu seperti efek obat. Itu obat yang biasa kita pakai tapi kita tidak tahu dosisnya berapa di dalam obat-obat. Jadi intinya nih sahabat-sahabat berbagi hati-hati ya. Jadi jangan mengambil jalan pintas untuk membeli obat secara bebas ya, apalagi menggunakan obat tersebut secara bebas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ereksi. Tapi hati-hati nih, jangan hanya ereksinya saja yang kemudian membaik tapi kemudian terjadi masalah pada fisik Anda. Jadi yang paling baik adalah Anda harus konsultasi dengan ahlinya seperti dengan ahli andrologi ini Dokter Ayang ya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat yang sesuai. Tapi memang bisa diobati. Nah ini nih kadang-kadang pertanyaan ini yang sering-sering ini. Apakah memang pasien-pasien dengan disfungsi ereksi ini bisa diobatin atau bisa sembuh begitu dok? Bisa dok. Jadi tergantung dari penyebabnya dulu ya dok ya. Pertama, kalau misalnya memang karena ada penyakit penyerta, pasti kita akan obati juga penyakit penyertanya nih. Kita rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah kalau memang masalah psikis itu kan, atau misal dengan masalah penyerta yang tadi, kita tetap bisa bantu dengan obat-obatan gitu kan. Obat-obatan yang kita pakai pasti adalah obat-obatan yang sudah diteliti oleh pabrik-pabrik obat itu kan, sehingga terjamin nih keamanannya gitu kan dan hasilnya juga. Jadi jelas ya. Jadi artinya ada solusinya, ada pengobatannya, tergantung penyebabnya apa. Kemudian juga nanti diatasi, diobati dengan ahlinya tentunya ya, dengan dokter androlog seperti dengan Dokter Ayang ini dan juga nanti akan diberikan obat yang sesuai. Ya, jadi harapannya dengan ereksinya membaik, kemudian penetrasinya membaik, kemudian harapannya kualitas sperma dan hubungan intimnya menjadi lebih baik dan harapannya bisa terjadi kehamilan. Baik, terima kasih banyak Dokter Ayang ya atas informasinya. Mungkin ada yang ditambahkan di Dokter Ayang mengenai masalah disfungsi ereksi pada pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Silakan Dokter Ayang. Jadi terkadang sih disfungsi ereksi ini juga perlu masalah komunikasi dengan pasangan itu, karena mungkin istri belum mengerti gitu kan tentang penyebab-penyebab, tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan ereksi yang menurun seperti ini. Jadi perlu juga dibawa nih untuk mendengarkan lebih jelas apa sih penyebabnya gitu. Jadi jangan serta-merta istri itu mungkin ngomel-ngomel gitu dok ya, protes sama suami, nah itu akan semakin down biasanya suami itu gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ayang sekali lagi ya. Baik sahabat berbagi, saya akan memberikan sedikit resume atau kesimpulan. Jadi masalah disfungsi ereksi ini adalah suatu masalah yang dialami atau dihadapi oleh seorang pria ya, dan ini akan berkaitan dengan gangguan untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi kalau kita bicara untuk terjadinya kehamilan, maka memang harus ada penetrasi hubungan intim di mana ereksinya harus cukup kuat, jadi derajat 3, derajat 4 paling tidak, sehingga sperma bisa dideliverkan ke dalam organ reproduksi wanita dan kemudian sperma bisa membuahi sel telur yang ada di dalam saluran reproduksi seorang wanita ya. Jadi kalau Anda punya masalah dengan disfungsi ereksi, sebaiknya segera konsultasi ya, segera komunikasi dengan ahlinya, nanti akan dicari apa penyebabnya, kemudian nanti akan diupayakan
diupayakan untuk dicarikan pengobatannya atau diatasi masalahnya. Ya, jadi intinya ada solusi untuk Anda yang punya masalah disfungsi ereksi, dengan harapan Anda bisa mendapatkan kehamilan, ya, mendapatkan keturunan, dan rumah tangga Anda akan tetap harmonis. Ya, kalau memang masih belum bisa teratasi disfungsi ereksinya, masih ada solusi. Kita masih bisa melakukan bantuan dengan inseminasi maupun juga dengan tindakan atau dengan proses bayi tabung. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.